Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi himpunan. Diharapkan setelah menyimak video ini, kalian dapat menjelaskan konsep himpunan dan mengaitkannya pada kehidupan nyata. Kenapa sih kita harus mempelajari himpunan? Coba perhatikan, saat kita berjalan di supermarket atau pasar tradisional, kita melihat berbagai macam barang, seperti buah, sayur, makanan ringan, minuman, hingga alat kebersihan. Semua barang itu biasanya dikelompokkan dan ditata dalam rak atau bagian tertentu. Ini memudahkan kita dalam pengelolaan dan pencarian suatu barang. Kali ini, pengelola sebuah supermarket sedang mempersiapkan penataan ulang barang-barang agar pembeli lebih mudah mencarinya. Salah satu yang diperhatikan adalah kelompok buah-buahan segar. Untuk menatanya, pegawai memilih buah-buahan yang memiliki warna kulit merah seperti buah beri, apel, jambu, dan buah naga. Nah, dalam matematika, kumpulan seperti ini disebut himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang, bisakah kalian mengelompokkan buah yang enak dan tidak enak? Menurut pegawai, kelompok buah yang enak terdiri dari anggur, apel, kiwi, dan buah naga. Sedangkan kelompok buah yang tidak enak terdiri dari pisang, jeruk, jambu air, dan buah beri. Nah, apakah kalian setuju dengan pengelompokan ini? Pasti dari kalian ada yang tidak setuju atau berbeda pendapat, bukan? Karena ini sifatnya subjektif, maka ini bukanlah himpunan. Karena setiap orang pasti mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Kembali ke himpunan, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jika kumpulan buah berkulit merah dimisalkan sebagai himpunan A, maka anggota atau elemen dari himpunan A adalah buah beri, apel, jambu air, dan buah naga. Banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 4, sedangkan buah kiwi, anggur, jeruk, dan pisang bukan anggota atau bukan elemen himpunan dari A. Cara menyatakan himpunan. Himpunan dapat ditulis dengan beberapa cara. Pertama, dengan menuliskan sifat anggotanya. Contohnya, himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 1. Cara kedua, dengan mendaftar anggotanya. Contohnya, himpunan B. Anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Cara ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya himpunan B adalah X, di mana X lebih dari 1 dengan X anggota atau elemen bilangan ganjil. Dari penjelasan tadi, kita telah belajar bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh himpunan misalnya buah berkulit merah. Contoh bukan himpunan seperti buah yang enak dan buah yang mahal. Cara menyatakan himpunan, menuliskan sifat anggotanya, mendaftar anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Yuk coba jawab latihan soal berikut ini. Di sini ada 3 latihan soal. Yang pertama, manakah yang merupakan himpunan? Apakah A, buah yang banyak, B, sayur berwarna hijau, atau C, cemilan favorit pembeli? Lalu yang kedua, manakah dari berikut ini yang bukan himpunan? Apakah A, angka ganjil kurang dari 15, B, hewan berkaki 2, atau C, kumpulan orang baik? Yang ketiga, A sama dengan X, di mana X adalah bilangan genap kurang dari 10. Pernyataan di atas merupakan cara menyatakan himpunan dalam bentuk apakah A, daftar anggota, B, notasi pembentuk himpunan, atau C, sifat anggota. Next, kita akan membahas mengenai jenis-jenis himpunan. Setelah mempelajari subbab ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis himpunan, serta merepresentasikan relasi antar himpunan menggunakan diagram Venn. Himpunan ada beberapa jenis. Yang pertama, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan anak TK yang memiliki KTP. Tidak ada anak TK yang memiliki KTP karena masih di bawah umur 17 tahun. Karena itu, himpunan ini tidak memiliki anggota atau himpunan kosong.
Selanjutnya, himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh, kita sedang membicarakan himpunan B, C, dan D berikut. Maka, himpunan semestanya harus mencakup ketiga himpunan tersebut. Misalnya himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulat. Kemudian ada himpunan bagian, yaitu himpunan yang semua anggotanya ada di himpunan lain. Contoh, himpunan C anggotanya 2, 6, dan 8. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Semua anggota himpunan C ada di dalam himpunan B. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan C adalah himpunan bagian dari B. Apalagi himpunan bagian dari B? Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan, termasuk himpunan B. Himpunan bagian dengan 1 anggota himpunan B, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Jadi, jumlah himpunan bagian dari B adalah 16. Bagaimana jika jumlah anggota himpunan ada banyak? Jika ditulis satu persatu seperti tabel, tentu akan sangat lama. Oleh karena itu, jumlah himpunan bagian juga dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah anggota himpunan. Himpunan juga dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Diagram Venn berbentuk persegi panjang dengan simbol S di pojok kiri atas. Ingat, S artinya himpunan semesta. Semua himpunan di dalam S ditunjukkan dengan kurva tertutup. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Titik yang sama cukup ditulis 1 kali. Jika himpunan lebih dari 1, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah ada anggota yang sama atau tidak. Jika tidak ada anggota yang sama, maka himpunan akan saling lepas seperti ini. Jika ada anggota yang sama, maka himpunan akan saling berpotongan seperti ini. Anggota yang sama akan ditulis di bagian tengah. Jika semua anggota himpunan ada di dalam himpunan yang lain, maka himpunan tersebut merupakan himpunan bagian. Himpunan bagian tersebut akan berada di dalam himpunan yang lain seperti ini. Jika himpunan memiliki anggota yang sama persis, maka cukup dibuat 1 himpunan saja seperti ini. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya ada di himpunan lain. Himpunan sama adalah 2 himpunan yang memiliki anggota yang sama persis. Dan yang terakhir, diagram Venn digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar himpunan. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkar-lingkaran yang berada dalam sebuah persegi atau himpunan semesta. Yuk, coba jawab. Di sini ada 2 latihan soal. Yang pertama, jika K sama dengan 1, 2, 3, dan L sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka K adalah A. Himpunan semesta, B. Himpunan bagian dari B, atau C. Adalah himpunan kosong. Yang kedua, pada diagram Venn, daerah irisan antara 2 lingkaran menunjukkan A. Himpunan kosong, B. Gabungan 2 himpunan, atau C. Elemen yang dimiliki oleh kedua himpunan. Nah, tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis himpunan. Sekarang, pada subbab terakhir ini, kita akan mempelajari mengenai operasi himpunan. Setelah mempelajarinya, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan berbagai operasi himpunan, serta menyelesaikan soal atau konteks nyata yang melibatkan operasi himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan, disimbolkan dengan huruf seperti N. Irisan himpunan adalah himpunan yang berisi anggota yang sama-sama terdapat antar himpunan. Kemudian ada gabungan, disimbolkan dengan huruf seperti U. Gabungan himpunan adalah himpunan yang memuat semua elemen dari 2 himpunan, tanpa pengulangan. Lalu, selisih, yaitu himpunan yang memuat elemen-elemen yang hanya ada di himpunan pertama dan tidak ada di himpunan kedua. Dan yang terakhir, komplement, yang ditandai dengan tanda petik di atas atau huruf C. Komplement himpunan adalah himpunan yang berisi anggota-anggota dari himpunan semesta yang tidak terdapat dalam himpunan yang sedang dibahas. Agar lebih mudah dipahami, kita pakai contoh 2 himpunan berikut. Himpunan K adalah himpunan buah yang kulitnya berwarna kuning, yaitu pisang, lemon, belimbing, dan nanas.
Himpunan L adalah himpunan buah yang kulitnya berduri, yaitu salak, durian, nanas, dan sirsak. Irisan himpunan adalah anggota yang ada di K dan ada juga di L, yaitu buah nanas. Gabungan himpunan adalah semua anggota yang ada di K dan L, yaitu pisang, lemon, belimbing, nanas, salak, durian, dan sirsak. Selisih himpunan K terhadap himpunan L adalah semua anggota K yang bukan anggota L, yaitu pisang, lemon, dan belimbing. Komplement dari himpunan K adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota K. Himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan buah-buahan. Maka, komplement dari himpunan K adalah salak, durian, sirsak, dan jenis buah lain yang tidak ada di himpunan K. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa irisan adalah operasi untuk mencari bagian yang sama dari dua himpunan. Gabungan adalah operasi yang menggabungkan semua anggota dari dua himpunan tanpa pengulangan. Selisih adalah operasi yang menunjukkan elemen yang hanya dimiliki oleh satu himpunan dan tidak ada di himpunan lain. Komplement adalah operasi yang menyatakan elemen yang tidak termasuk dalam himpunan tertentu, tapi ada dalam himpunan semesta. Coba kalian jawab latihan soal berikut ini. Yang pertama, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B 3, 4, 5, dan 6, maka A irisan B adalah. Yang kedua, diketahui himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A 2, 4, maka komplement A adalah. Lalu yang ketiga, dalam kelas 7A, 20 siswa suka bermain sepak bola, 18 suka basket, dan 10 suka keduanya. Berapa banyak siswa yang hanya suka sepak bola? Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang materi himpunan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa latihan soal agar semakin paham. Terima kasih dan sampai jumpa.